Ya, selamat datang di channel YouTube kami, Joyoboyo Sofa. Pada video kali ini kita akan membuat sofa minimalis, tapi sedikit berbeda ya dari video-video sebelumnya, karena pada tutorial kali ini sofanya tanpa menggunakan jahitan. Ya, ingat, tanpa menggunakan jahitan. Nah, kita membuat tutorial ini karena terinspirasi dari beberapa subscriber kita ya. Jadi diantaranya ada Bang Banyuwangi ya. Beliaunya memiliki akun Banyuwangi, jadi berkomentar beliaunya ingin membuat sofa minimalis tapi terkendala oleh menjahitnya. Jadi beliau tidak bisa menjahit tapi ingin sekali membuat sofa minimalis. Nah, diantaranya juga Bang Aditya Januaristu, beliaunya juga sama, beliau ingin membuat sofa minimalis tapi terkendala menjahitnya. Nah, untuk itu makanya kita membuat tutorial ini. Bagaimana proses pengerjaannya? Kita saksikan video ini. Langkah pertama adalah pembuatan kerangka. Untuk itu kalian membuat sikunya ya. Untuk bagian kiri dan kanannya itu tingginya adalah 70 cm, kemudian lebarnya adalah 75 cm dan tinggi dudukannya adalah 30 cm. Setelah jadi kita sambungkan ya. Jadi kita sambungkan sikunya tadi. Untuk kerangka kali ini memiliki lebar dudukannya 75 cm, kemudian panjangnya plus tanganan nanti adalah 140 cm. Untuk kerangka kali ini kita menggunakan kayunya adalah kayu meranti ya guys. Seperti biasa kita selalu menggunakan kayu tersebut. Kalau sudah, kita melangkah selanjutnya bagian tanganannya ya. Jadi untuk kiri dan kanan kita buat lengkung. Untuk tanganan ini memiliki tinggi 60 cm. Kemudian kira-kira lebarnya ini sekitar 12 cm dan panjangnya sama seperti kerangkanya yaitu 75 cm. Untuk tanganannya kita membuat dua, yaitu sebelah kiri dan sebelah kanan. Ya, kurang lebih nanti hasilnya akan seperti ini. Setelah selesai kita lanjut ke proses pemasangan karet. Kali ini kita menggunakan karet webbing ya. Kalau kalian tidak ada, kalian bisa menggunakan karet ban, itu juga bisa, lebih murah. Untuk satu ikatnya bisa harganya 20.000. Kalau webbing ini satu roll itu kami membelinya sekitar 75.000 rupiah.
Untuk bagian sandaran kita sengaja memasangnya sedikit longgar ya, karena itu nanti tidak terlalu mendapatkan beban yang lebih daripada bagian dudukannya. Ya, seperti ini adalah proses pembuatan kerangka sampai dengan pemasangan webbingnya. Setelah itu kita akan lanjut ke tahap selanjutnya. Setelah proses pembuatan kerangkanya selesai, kita melangkah ke proses selanjutnya, yaitu pemasangan spon ya. Kali ini kita akan menggunakan spon LGH, kurang lebih kita menghabiskan 1 lembar spon. Jadi saksikan terus videonya. Tahap selanjutnya yaitu penyeponan. Kali ini kita menggunakan spon LGH. Spon ini memiliki ketebalan 8 cm. Kita potong untuk bagian dudukannya. Untuk lebar dudukannya kali ini adalah 60 cm, kemudian panjangnya adalah 110 cm. Kita pasang, kemudian kita sambung dengan spon lagi untuk menutup bagian depannya. Setelah kita sambung, kemudian kita staples di bagian depannya. Setelah bagian dudukan selesai, kita melangkah ke bagian sandaran. Untuk spon sandarannya ini ketebalannya lebih tipis ya daripada bagian dudukannya tadi. Ini memiliki ketebalan kurang dari 5 cm. Setelah bagian sandarannya selesai, kita melangkah ke bagian tanganannya. Untuk yang disponi adalah tanganan bagian dalam, kemudian bagian depannya kita tambahkan spon yang tipis kecil ini. Nanti di tengahnya akan kita pasang papan lagi ya, untuk menutup nanti kainnya. Nah, papannya seperti ini. Nanti kita lubangi, kita pasang kawat. Nah, proses penyeponan sudah selesai, kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Setelah pemasangan sponnya selesai, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Karena kali ini tidak ada jahitan, jadi kita langsung potong kainnya, kemudian kita langsung memasang ke bagian kerangka sofa yang sudah disponi tadi. Oke? Ya, kita sampai ke tahap terakhir, yaitu pemasangannya ya. Kita sebelumnya memotong kainnya sesuai dengan ukuran kerangka sofanya tadi. Kita keseluruhan menggunakan kain menghabiskan untuk warna yang abu-abu ini 3 meter. Kemudian yang kombinasinya nanti warna krem itu 2 meter. Jadi total kita menghabiskan kain 5 meter.
Kita mulai memasangnya dari bagian depan ya guys. Setelah kita staples, kemudian bagian kiri dan kanannya ini kita potong agar nanti kainnya bisa masuk ke belakang. Setelah itu kita staples. Kita tarik yang kuat ya. Kita bisa memukul-mukulnya, tujuannya agar padat, nanti hasil dudukannya tidak mudah kendor. Setelah bagian depan dan belakang sudah, kita menginjak ke bagian kiri dan kanannya. Nah, ini nanti kuncinya ada di sini. Jadi agar tidak terlihat tekukan kainnya, jadi prosesnya seperti ini. Nah, kurang lebih nanti hasilnya seperti ini. Lakukan hal yang sama di sisi sebelahnya. Setelah selesai, kita melangkah ke bagian sandarannya. Kita mulainya dari belakang, kemudian kainnya ditarik ke bawah. Jangan lupa potong sedikit bagian kiri dan kanannya agar kainnya bisa masuk. Lakukan hal yang sama seperti di bagian dudukan tadi ya, kita lipat seperti itu. Karena tinggi tanganannya ini nanti tidak sama dengan bagian sandarannya, jadi akan kita tutup lagi dengan kain. Next, kita lanjut ke bagian tanganan. Kita menggunakan warna krem seperti ini. Kita mulai dari bagian tanganan bagian dalam ya. Kita staples, kemudian dilipat. Jangan lupa ditarik yang kencang juga agar tidak mudah kendor. Untuk pembuatan sofa minimalis kali ini, karena sofa ini tidak untuk kami jual, jadi kita memanfaatkan kain-kain sisa dari produksi kami. Jadi kita tidak beli kain yang memang benar-benar komplit atau utuh, jadi kita memanfaatkan kain seadanya. Jadi nanti untuk bagian belakang, jadi itu menggunakan warna yang tidak sesuai dengan sofa ini ya. Nah, kita lanjut ke bagian tanganan bagian depan ya. Itu nanti kita lubangi, kemudian kita ikat dengan kawat, kemudian baru ditutup dengan spons.
Nah, kurang lebih seperti ini. Kita staples, kemudian kita bungkus dengan kain. Baru nanti dipasangkan ke bagian tanganan tadi untuk bagian depan. Setelah jadi, kita masukkan kawatnya tadi yang sudah kita lubangi ke bagian tanganannya, kemudian nanti kita tarik, kita paku. Itu berfungsi untuk menutup jahitan bagian menutup bagian depan ya, yang tidak ada jahitannya. Setelah selesai, kita lanjut menutup bagian dudukan yang bawah. Kita pasang karton, kemudian kainnya. Nah, ini tadi karena tinggi tanganannya tidak sejajar dengan sandarannya, makanya ada bagian yang terbuka, makanya kita tutup menggunakan kain. Sedikit tips, kalau kalian ingin mudah, kalian bisa membuat tanganannya ini tingginya sejajar dengan sandaran, jadi nanti bisa menutup bagian seperti pada dudukannya. Untuk bagian belakang kita bisa memasangkan kainnya seperti ini, kita tutup. Kalau seandainya kalian mempunyai kain yang lebih, itu nanti bisa sekalian dibuat lebar kainnya, jadi langsung dari kiri dan kanan menutup ke bagian belakangnya. Nah, ini nanti untuk menarik kawatnya, kita tarik kemudian kita ikatkan. Proses tanganan sudah selesai, kita menutup bagian belakang. Nah, ini dia yang saya maksud tadi, adalah kain-kain sisa dari produksi kami, kita manfaatkan, makanya motifnya sedikit berbeda, kita letakkan di bagian belakang agar tidak terlihat dari depan ya. Setelah menutup bagian belakang, kita nanti lanjut pemasangan tanganan, kemudian menutup bagian bawah dan pemasangan kakinya.
Ya, itu tadi adalah proses pemasangan kainnya. Jadi semua tahapan sudah selesai ya guys. Jadi mulai dari pembuatan kerangkanya, pemasangan spornya, kemudian pemasangan kainnya sudah selesai. Setelah ini kita akan menyaksikan bagaimana hasil akhirnya ya. Jadi jangan lupa like-nya, bagikan video ini ke orang-orang sekitar Anda agar video ini lebih bermanfaat lagi. Oke?